Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian, para ternak Mulyono dan juga anak-anak jenderal? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan masih membahas seputar aksi Indonesia Gelap yang dilaksanakan oleh teman-teman dari BMSI dan juga Aliansi Masyarakat Sipil yang aksinya itu sangat kental unsur politiknya, teman-teman. Ya, karena kalau kalian ingat, aksinya ini kan rencananya dilakukan di hari Senin sampai hari Rabu ini. Tapi kok di hari Rabu ini sudah tidak ada yang aksi gitu? Apakah karena pendonornya sudah ketahuan, makanya anggarannya nggak turun lagi, teman-teman? Ataukah pendonornya ini kecewa karena apa yang diinginkan itu tidak sesuai harapan? Mereka tidak bisa mengadili Pak Jokowi gitu, karena kan tuntutan terakhirnya itu adili Pak Jokowi. Dan di video ini juga kita akan melihat bagaimana netizen membongkar pola pikir sesat dan mungkin teriakan hidup rakyat dari mahasiswa ini ternyata hanya rakyat golongan tertentu, rakyat golongan ya para barisan pembenci Pak Jokowi ataupun oposan, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Teman-teman, katanya Indonesia gelap. Ada demo besar-besaran dengan tuntutan soal pendidikan, anggaran, kesejahteraan. Tapi benar gak sih situasinya separah itu, atau justru sebetulnya ini masalah salah paham yang kemudian ditunggangi dan dipolitisasi? Salah kajian. Kita ini ya udah kan? capek dengan demo-demo, karena banyak sekali demo-demo yang sebenarnya bukan atas dasar benar-benar menuntut sesuatu yang sifatnya substansial, sifatnya lebih politis. Ya, contoh ya, kalau memang Indonesia gelap, faktanya anggaran pendidikan ini nggak dipotong, beasiswa tetap ada, program makanan bergizi malah bagus untuk pertumbuhan ekonomi. Dan sebenarnya Pak Prabowo ini sedang menghajar habis-habisan korupsi. Ya tunggu aja waktunya. Korupsi ini semakin banyak yang akan terbongkar dan lebih berani. Nah, bukannya mahasiswa ini ya harusnya fokus saja pada solusi. Jangan bakar-bakaran, jangan menciptakan ketakutan. Ini malah kayaknya nggak memberi contoh juga, nggak benar-benar sehat, malah bikin gaduh. Bikin gaduh. Pemerintah sebenarnya sekarang menurut saya lebih terbuka untuk kritik. Tapi ya pasti harus berdasarkan data-data. Ya mahasiswa jangan gampang lah diprovokasi, ditunggangi kepentingan lain. Ya Indonesia itu bukan gelap, tapi ya sedang berproses. Ya saat ini kita berkolaborasi. Ya bisnis di luar sana itu, saya di dunia bisnis sangat-sangat terganggu dengan adanya demo-demo seperti ini. Ya terganggu karena keamanan, karena pemikiran orang Indonesia tidak aman. Jadi benar-benar akan merusak citra Indonesia di mana-mana. Coba deh, Anda yang lebih mengerti tentang keadaan Indonesia seperti apa, menurut Anda demo mahasiswa ini masih efektif nggak sih? Atau mungkin ada cara lain? Coba komen buat teman-teman yang percaya Indonesia gelap, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh mahasiswa. Komen di bawah ya. Katanya mahasiswa ini kaum intelektual ya kan, kaum akademis, kaum yang pro dengan rakyat. Tapi kok gampang ditunggangi sama oknum-oknum partai tertentu ya kan, gampang dipanas-panasin. Kalian ingat nggak BMSI kemarin yang juga aksi demonstrasi mendukung putusan MK soal pilkada serentak, yang dimana itu kan awalnya merugikan PDIP. Tapi PDIP juga ternyata ikut nimbrung di aksi itu. Waduh, emang ada koneksi kah atau seperti apa ini dengan BMSI? Waduh. Akun Benpro TV dan Tum GRD bongkar demo besar-besaran mahasiswa. Benarkah demo mahasiswa atas dasar gerakan hati nurani? Atau memang ada cerita di balik pergerakannya? Coba kita ulas lebih dalam ya teman-teman. Jadi dimulainya dari viral tagar Indonesia gelap yang ramai di media sosial, sampai kemunculan seorang pemuda yang disinyalir dekat dengan kubu sebelah, alias lawan politik dari Pak Prabowo Itu sama siapa itu? Oh, Subianto. Silakan teman-teman suarakan kebenaran jika itu benar.
dan analisa mendalam apa yang teman-teman suarakan. Misal soal efisiensi anggaran. Banyak DFK alias disinformasi, fitnah, dan kebencian yang berlalu lalang di media sosial. Contoh kecilnya aja ya ini, bisa-bisanya gitu loh. Postingan kumparan dipelintir jadi kayak gini ya teman-teman. Oh ini nih Eko Kuntadi yang di Twitter nyebar hoax teman-teman. Eko Kuntadi katanya kan Twitter ini cerdas-cerdas, tapi kok sebar Atau hoax? berita soal program KIP kuliah, PIP, dan beasiswa. Pemerintah udah menjabarkan segala detailnya bahwa hal-hal tersebut tidak terdampak sama sekali pada efisiensi anggaran. Dan pihak kampus pun juga tidak diperbolehkan menaikkan UKT. Pertanyaan awam untuk diri gue pribadi mungkin ialah pemerintah ini mencoba untuk melakukan efisiensi anggaran agar tidak adanya ladang korupsi. Makanya semua anggaran benar-benar dicukupkan untuk program yang jelas-jelas aja teman-teman. Jadi harapan besar kita bersama teman-teman, marilah kita suarakan kebenaran, tapi jangan sampai termakan DFK itu sendiri. Jangan pendapat kalian drop komen coba ya. Bro, ada yang ganjil nih. Pemerintah udah bilang efisiensi anggaran ini buat nutup kebocoran duit negara, buat bersihin pos-pos yang selama ini jadi ajang markup. Tapi kok ada yang gerah nih. Kok tiba-tiba ada yang rajin banget ngegoreng isu suruh mahasiswa turun ke jalan. Gini ya, gue jelasin nih. Mahasiswa itu suaranya keras, semangatnya gede, niatnya udah pasti baik. Tapi kalian harus sadar, gak semua yang teriak atas nama rakyat itu beneran bela rakyat. Kadang ada tangan-tangan gak kelihatan yang manfaatin idealisme kalian buat kepentingan mereka sendiri. Kalian pikir tuh siapa yang paling panik kalau anggaran gak bisa dipakai buat bancakan lagi? Siapa coba yang paling kesel kalau proyek-proyek markup mulai diacak-acak? Nah, mereka ini nih yang paling diuntungin kalau mahasiswa tuh ikutan pada ribut. Mahasiswa itu motor perubahan, tapi jangan mau dipakai jadi bemper untuk kepentingan para penikmat uang negara. Kalau ada yang marah-marah nih soal efisiensi anggaran, padahal tuh yang dipotong itu dana yang selama ini bocor ke kantong gelap. Kalian tuh harus tanya, sebenarnya kalian bela rakyat atau bela kepentingan segelintir orang? Kalau memang mahasiswa menolak efisiensi di pos-pos anggaran yang selama ini jadi ladang korupsi, berarti ada yang aneh dengan kalian. Pak Prabowo ada di sini untuk menyelamatkan Indonesia pastinya, bukan para koruptor. Jadi itu siapa yang berdiri di belakang kalian? Dikritik habis-habisan karena efisiensi anggaran, ternyata Pak Prabowo memang konsisten lakukan ini sejak di Kopassus. Jadi Presiden Prabowo belakangan ini kan lagi dikritik habis-habisan karena hadirnya kebijakan efisiensi anggaran. Bahkan gara-gara ini, para mahasiswa menyerukan aksi bertajuk Indonesia Gelap yang salah satu tuntutannya mencabut Inpres nomor 1 tahun 2025. Mereka bilang kebijakan ini nggak berpihak ke rakyat kecil dan katanya dapat memperburuk kondisi pendidikan nasional karena anggarannya dipangkas. Padahal seperti yang udah kita bahas sebelumnya bahwa yang dipangkas anggarannya bukanlah program-program strategis dan prioritas, melainkan pos-pos anggaran yang sejatinya bisa diefisienkan oleh kementerian, misalnya perjalanan dinas, acara seremonial, hingga anggaran ATK. Dan lagi pula, Pak Prabowo memang udah melakukan hal kayak gini sejak beliau jadi Komandan Kopassus, di mana ia memangkas anggaran-anggaran untuk hal-hal yang enggak begitu urgen untuk dialokasikan ke sesuatu yang lebih bisa dirasakan manfaatnya. Menurut Mimin sih ini bentuk konsistensi dari Pak Prabowo, di mana beliau selalu ingin memastikan agar uang negara bisa benar-benar dirasakan manfaatnya untuk rakyat. Dan kita harus pilih prioritas. Jadi kita memilih untuk membenahi ke dalam dulu dengan catatan bahwa mungkin kita akan mengurangi penampilan kita di masyarakat, bukan karena kita akan abstain daripada partisipasi kita di masyarakat. Tidak, kita tetap melaksanakan karya bakti, kita tetap melaksanakan pengobatan ke masyarakat lapisan bawah, ya. Tetapi hal-hal yang bersifat seremonial kita kurangi. Seremonial ya. Sebagai contoh upacara kita sangat sederhana, gitu. Sehingga biaya-biaya untuk upacara kita alihkan untuk biaya yang lebih terasa oleh warakawuri dan sebagainya. Yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang ini baru tahap awal sehingga menimbulkan kekagetan dan seringkali reaksinya berlebihan dan kontraproduktif. Tetapi sebagai sebuah reaksi saya kira itu boleh-boleh saja. Karena itu reaksi itu terjadi bukan hanya
di masyarakat, tetapi reaksi itu juga terjadi dalam internal birokrasi dan pemerintahan, misalnya tentang penghematan, karena kan sekian lama birokrasi bergerak dengan pengetatan yang relatif longgar. Kemudian sekarang ada pengetatan, bukan hanya termasuk pengetatan anggaran, sehingga itu menimbulkan kekagetan itu. Nah, kekagetan itulah yang seringkali menimbulkan sikap-sikap kontraproduktif, bahkan salah dipahami atas apa yang dimaksudkan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Presiden Prabowo. Itu yang terjadi, sehingga seringkali ini disalahpahami. Tetapi sebagai sebuah reaksi kita dengar, kita perhatikan, tapi pemerintah tetap bertekad dengan rencana awal bahwa seperti yang dipidatokan oleh Pak Prabowo, yang juga kalian semuanya, saudara-saudara semua sudah mengetahui bahwa rencana itu adalah rencana yang dimaksudkan untuk jangka panjang bagi Indonesia dan termasuk untuk kita semua. Waduh. Apakah ini ada tangan-tangan dari raja-raja kecil itu, teman-teman? Para birokrat-birokrat yang mungkin tidak bisa lagi nyolong duit rakyat dari markup anggaran, dari nyuri-nyuri anggaran, malsu-malsuin laporan keuangan. Kan biasanya begitu tuh cara mereka nyuri duit, teman-teman. Waduh, luar biasa mahasiswa ya. Katanya intelektual. Demonstrasi besar yang dilakukan oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia memberi pesan bahwa upaya untuk mengadili Joko Widodo secara hukum oleh karena sepak terjang politiknya dianggap telah merugikan kehidupan demokrasi di Indonesia mungkin akan gagal total. Dan itu makin mempertegas bahwa Jokowi memang sakti mandraguna. Mengapa saya ingin katakan Jokowi memang sakti mandraguna? Oleh karena bertubi-tubi serangan politik ideologis diarahkan pada sosok Joko Widodo. Namun berulang-ulang pula kegagalan demi kegagalan dirasakan oleh mereka-mereka yang tidak senang dan tidak suka dengan sepak terjang politik Jokowi. Karena itu lebih baik kita mulai sekarang berpikir ulang tentang upaya kita untuk menghancurkan karir politik Jokowi. Karena semuanya akan terpental oleh karena memang Jokowi sakti mandraguna. Jokowi sakti mandraguna. Ini benar juga, teman-teman. Pak Jokowi adalah satu-satunya sipil yang berhasil menjabat sebagai presiden selama 2 periode. Di luar Insinyur Soekarno ya. Ya, sebut saja siapa, teman-teman. Belum ada. Yang terakhir kan Pak SBY 2 periode, tapi beliau militer gitu. Sekarang Pak Jokowi sipil bisa menjabat 2 periode. Waduh, sangat luar biasa. Bukan kaleng-kaleng. Dan Pak Jokowi digoyang-goyang oleh pembencinya itu sejak periode pertama dia loh. Ya hitung-hitunglah mungkin sejak tahun 2016 kali ya. 2015-2016, teman-teman. Pak Jokowi mulai digoyang-goyang, mulai diserang-serang, mulai difitnah dan segala macam, mulai muncul DFK tentang Pak Jokowi. Yang pertama kan yang paling santer itu kan terkait dengan Pak Jokowi anak cucu PKI. Nah, ini yang paling ramai di awal, teman-teman. Sampai detik ini loh, sudah hampir 10 tahun Pak Jokowi difitnah, diserang, mau dipenjarakan, dituduh yang tidak, ijazah palsu. Semua tuduhan-tuduhan liar sudah menyasar ke Pak Jokowi. Tapi sampai detik ini Pak Jokowi tidak bisa tersentuh oleh apapun. Karena apa? Karena yang mereka lontarkan itu semuanya fitnah, teman-teman. Tidak punya bukti apapun. Itu hanya omon-omon dan asumsi-asumsi belaka. Dan kalau kalian ingat lagi ya, orang yang memfitnah Pak Jokowi anak cucu PKI itu juga sudah mengklarifikasi. Saya lupa namanya siapa yang mengatakan itu ya. Dan untuk para mahasiswa yang katanya intelektual, yang katanya motor perubahan, yang katanya bela rakyat, tapi kok gampang banget ditunggangi, gampang banget diprovokasi, gampang banget teriak-teriak di jalan, gampang banget menghina presiden. Ini kaum apa gitu ya kan? Saya jadi heran nih, saya jadi gemes dengan aksi-aksi mahasiswa ini kan. Untung nggak ada aksi tandingan dari pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kalau ada ya selesai, teman-teman. Tapi jangan sampai ada aksi tandingan. Kita hanya lihat mereka aksi, kita amati, kita kritisi, teman-teman. Apa yang mereka suarakan gitu, apakah sudah sesuai
Dan tadi salah satu pendukung Ganjar dan juga anak-anak Banteng ternyata ya nyender-nyender di aksi juga ya kan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.